Setelah Shen Yuan berjalan-jalan dengan Feng Minhui, adegan berpindah ke asrama pria. Teman-teman Li Zhangfeng pun merasa iri, karena diam-diam Li Zhangfeng bisa mendapatkan wanita paling cantik di kelas mereka, sementara mereka semua masih jomblo. Teman-temannya pun menyebut bahwa ini seharusnya dirayakan. Minimal, Li Zhangfeng harus mentraktir mereka makan, dan jangan yang biasa-biasa saja. Di saat Li Zhangfeng melihat Shen Yuan, Li Zhangfeng dengan sengaja mengeraskan suaranya dan mengatakan bahwa dirinya nanti akan mengajak makan satu kelas sekalian, biar ramai. Kemudian, saat Shen Yuan masuk ke kamarnya, Huang Haibao pun bertanya kepada Shen Yuan, apakah ia mendengar si bajingan Zhangfeng pamer karena habis nonton film dengan wanita paling cantik di kelas. Jelas banget, ini ditujukan buat mereka di kamar 503. Namun Shen Yuan menyebut bahwa Li Zhangfeng tidak akan bisa bertahan lama. Feng Minhui tidak akan bersama Li Zhangfeng. Huang Haibao pun meminta Shen Yuan untuk tidak ngelantur. Menurutnya, Feng Minhui semalam sudah menonton film dengan Li Zhangfeng. Dan siapa yang tahu apakah mereka sudah melakukan hal lainnya juga. Lagi pula, Feng Minhui hari ini juga menolak ajakan Shen Yuan untuk kencan. Yang berarti, dia sudah bersama Li Zhangfeng. Namun Shen Yuan pun tidak menanggapi hal ini dan hanya melihat ke arah ponselnya, memeriksa saldonya saat ini. Shen Yuan, yang merasa punya banyak uang, memutuskan untuk pulang ke rumah besok. Kemudian keesokan harinya, di rumah Shen Yuan, ternyata saat itu ada paman Shen Yuan yang bernama Shen Yaode. Shen Yuan pun segera menyapa pamannya. Lalu ayah Shen Yuan mengatakan bahwa orang dewasa sedang mengobrol, dan meminta Shen Yuan untuk masuk ke kamarnya lebih dulu, karena ayah dan ibu ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan Shen Yaode. Lalu, ayah Shen Yuan menyebut bahwa dirinya paham kesulitan yang sedang dihadapi oleh Shen Yaode, tapi ia meminta tolong agar diberi waktu lagi. Dirinya mengatakan bahwa ada satu batch barang yang sebentar lagi akan laku, dan begitu laku, ia akan langsung membayar sebagian dari utang kepada Shen Yaode. Namun Shen Yaode merasa bahwa sebagian saja pasti tidak cukup. Dalam 2 hari ini, ia harus memutar uang, dan ia butuh semuanya. Hal ini membuat ibu Shen Yuan seketika emosi, dan menyebut bahwa bukan begitu caranya. Waktu itu, saat Shen Yaode tidak punya uang untuk membuka usaha cuci mobil, siapa yang meminjamkan uang sebesar 300.000 yuan? Setelah mereka pinjamkan, apakah mereka pernah menagih seperti ini? Sekarang mereka cuma meminjam 200.000 yuan, tapi Shen Yaode malah menagih berkali-kali. Namun hal ini segera dihentikan oleh ayah Shen Yuan, yang memintanya untuk tidak terlalu banyak bicara. Menurutnya, Shen Yaode juga pasti punya masalah sendiri. Namun kembali, ibu Shen Yuan bertanya, masalah apa? Ia sudah tanya langsung ke istrinya Yaode, dan istrinya bilang bahwa mereka sama sekali tidak butuh uang untuk memutar usaha. Shen Yaode pun menjawab bahwa utang itu harus dibayar. Untungnya mereka masih bersaudara, makanya hal ini masih bisa dibicarakan baik-baik. Kalau orang lain, mereka pasti sudah merasakan yang namanya debt collector. Mendengar hal ini, ibu Shen Yuan kembali marah, karena menurutnya, Shen Yaode sudah mulai main kasar. Ia berkata bahwa keluarga Shen benar-benar tidak tahu balas budi. Dulu, dirinya yang paling baik sama Shen Yaode, dan sekarang malah diperlakukan seperti ini. Buat apa semua kebaikan itu? Ayah Shen Yuan pun kembali meminta ibu Shen Yuan untuk menghentikan ini dan berkata, bukankah masih ada perhiasan? Ia memintanya untuk mencari perhiasan itu, jual saja dulu buat bayar utang. Nanti, kalau ada uang, mereka akan membelinya kembali. Ibu Shen Yuan pun tidak bisa berbuat banyak dan mencoba memikirkan untuk melunasi utangnya ini. Shen Yuan yang berada di kamar mendengar semua obrolan ini. Sistem Shen Yuan memunculkan notifikasi. Hidup sempurna tidak boleh punya hutang. Dengan ini, misi terbatas diaktifkan. Lunasi hutang keluarga atau hutang sendiri. Hadiah, semua hutang yang dilunasi akan dikembalikan 2 kali lipat. Jika melunasi 200.000 yuan pertama, akan mendapat timbal balik 1 miliar, khusus untuk membeli mobil. Shen Yuan pun tidak menyangka hal ini. Misi ini datangnya benar-benar pas banget. Tapi walaupun tidak ada misi,
Dirinya juga memang udah niat bantuin ayahnya untuk melunasi hutangnya dulu. Kemudian saat itu, Ibu Shen Yuan pun mengatakan bahwa semua perhiasan yang ayah Shen Yuan kasih ada di sini. Dirinya tidak pernah tega buat menjual, meskipun lagi susah. Ini ada beberapa juta, dan meminta ayah Shen Yuan membawanya lebih dulu. Namun setelah dibuka kotaknya, mereka sadar bahwa sepertinya ada 2 cincin emas yang hilang. Shen Yuan yang berdiri di depan pintu mendengar hal ini dan seketika malu. Dulu, waktu dirinya masih kuliah, dirinya kekurangan uang buat beli tas untuk Zhou Wanting. Jadi dirinya sempat mengambil 2 cincin emas dari kamar ibunya buat dijual. Shen Yuan pun merasa bersalah. Dulu, dirinya benar-benar anak durhaka. Lalu, Shen Yuan pun seketika masuk dan memberitahu mereka bahwa dirinya punya uang. Namun ayah Shen Yuan mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya bercanda. Ibu Shen Yuan pun membenarkan hal itu. Shen Yuan udah lihat sendiri gimana kondisi rumah. Duit Shen Yuan itu mending buat makan di kantin saja, dan jangan cari masalah. Namun Shen Yuan pun memberitahu mereka bahwa dirinya serius. Dan saat ini, uang itu telah masuk ke rekening ayahnya. Mereka pun terkejut karena uang masuk sebesar 200.000 yuan. Ayah Shen Yuan pun seketika bertanya, dari manakah Shen Yuan mendapat uang sebanyak ini? Shen Yuan pun menyebut bahwa dulu ayah dan ibunya memberinya uang jajan yang banyak, sehingga dirinya invest bareng temannya di koin BT. Temannya meminta dirinya untuk menahan dulu, katanya nanti akan naik banyak, dan baru sekarang dirinya cairkan. Dalam pikiran Shen Yuan, alasan ini seharusnya cukup masuk akal, soalnya dulu uang jajannya emang lumayan banyak. Ibu Shen Yuan pun seketika bersemangat dan menyebut, Shen Yuan benar-benar menyelamatkan keluarga mereka. Ibu Shen Yuan pun merasa sekarang waktunya melunasi hutangnya dulu, biar Shen Yaode sialan itu pergi dari rumah mereka. Lalu, ayah Shen Yuan segera melunasi hutangnya kepada Shen Yaode. Ibu Shen Yuan pun bertanya apakah Shen Yaode udah menerima uangnya. Jika sudah, maka segera pergi dari sini. Mulai sekarang, keluarga kita jangan sering-sering ketemu lagi. Shen Yaode pun seketika cemas dan memanggil Ibu Shen Yuan dengan sebutan, kakak ipar. Namun Ibu Shen Yuan sudah keburu muak dengannya, dan kembali bertanya, apa Shen Yaode tidak bisa dengar omongan orang? Dirinya sudah bilang untuk pergi sekarang. Dan seketika, Shen Yaode pun pergi. Dalam pikiran Shen Yaode, sepupunya punya hutang hampir 1 juta. Dirinya kira makin lama akan makin kesulitan cari duit, makanya buru-buru ditagih. Tapi Shen Yaode bingung, mengapa mereka bisa melunasi hutangnya? Shen Yaode pun menduga bahwa sepupunya mendapat bisnis baru yang cuannya gede. Jika benar, dia bakal makin kaya. Shen Yaode pun agak menyesal menagih hutang ini. Tapi sekarang sudah seperti ini, mau bagaimana lagi? Kemudian Shen Yuan pun seketika mendapat sebuah notifikasi mengenai keberhasilan Shen Yuan menyelesaikan misi terbatas. Sehingga Shen Yuan mendapat rekening sebesar 400.000 yuan dan total saldo saat ini adalah 1,86 miliar yuan. Selain itu, ada tambahan saldo 1 miliar khusus untuk beli mobil yang dikali 2, sehingga total saldo Shen Yuan saat ini adalah 2,16 miliar yuan. Melihat hal ini, Shen Yuan menilai bahwa selain duit buat beli mobil baru, aset bersihnya sudah lebih dari 1 miliar. Shen Yuan tidak menyangka pulang ke rumah bukan hanya dia membantu orang tuanya, tapi juga dapat rezeki nomplok. Tapi kalau mau benar-benar melunasi semua hutang keluarga masih butuh banyak banget. Jadi uang 1 miliar ini kalau dikasih ke ayahnya semuanya juga tidak akan cukup. Dengan ini, Shen Yuan akan mutarin uangnya lebih dulu biar semakin banyak. Hitung-hitung kasar, dirinya paling bisa kasih ke ayahnya lagi sebesar 200.000 yuan lagi. Kemudian Shen Yuan memberitahu ayah dan ibunya bahwa sebenarnya dirinya masih ada uang yang belum dia ambil, sekitar 200.000 yuan. Apakah mereka butuh sekarang? Ibu Shen Yuan pun menyarankan itu disimpan lebih dulu, utang yang lain belum terlalu mendesak. Namun, ayah Shen Yuan memiliki pendapat lain, dan dengan malu-malu meminta Shen Yuan memberinya 50.000 dulu buat dirinya. Shen Yuan merasa kalau kelakuan ayahnya ini sama banget dengan dirinya. Setelah semua itu,
Shen Yuan pun kini sudah kembali ke kampusnya. Di saat itu, Shen Yuan kembali bertemu dengan Li Xiao. Shen Yuan pun bertanya apakah Li Xiao sudah mau kembali. Li Xiao pun membenarkan hal itu. Siang ini tidak ada kelas. Seketika Shen Yuan bertanya kepada Li Xiao, apakah Li Xiao ada waktu atau tidak. Dirinya mau mentraktir makan. Soalnya terakhir kali Li Xiao sudah mentraktirnya jadi harus gantian. Namun di saat itu, sepasang mata dengan tajam melihat Shen Yuan, dan ternyata itu adalah Li Fei, adik dari Li Xiao. Shen Yuan pun seketika membatu dan bertanya-tanya mengapa dosen ini kayak kriptonite buat dirinya. Tidak bisa dilawan, maka dari itu mending dirinya kabur saja dulu. Lalu Shen Yuan pun beralasan bahwa dirinya baru ingat ada urusan di kampus. Kayaknya malam ini mereka tidak bisa traktirannya. Lain kali saja, dan pamit pergi kembali. Li Fei memberitahu Li Xiao bahwa Shen Yuan pasti ada maunya. Li Xiao pun menyebut bahwa mungkin emang cuma makan doang. Lagian, walaupun dia ada maksud lain, Li Xiao juga tidak bakal menerimanya. Kemudian Shen Yuan merasa bahwa hari ini sangat panas. Dulu waktu naik mobil sambil nyalain AC, pegang tangan Zhou Wanting rasanya enak banget dan masih kebayang rasanya. Lalu Shen Yuan baru ingat bahwa dirinya sekarang punya uang khusus buat beli mobil. Jika tidak dipakai nanti malah enggak enak sama sistem. Segera Shen Yuan menghubungi Feng Minhui dan bertanya apakah siang ini ada waktu. Shen Yuan meminta Feng Minhui untuk menemaninya melihat-lihat mobil. Feng Minhui pun menyebut bahwa ini waktu yang pas, dirinya juga tidak ada kelas, dan setuju dengan ajakan ini. Di samping itu, teman Feng Minhui yang mengetahui hal ini mengatakan bahwa berdua melihat mobil bareng ini sudah semakin dekat saja. Temannya pun memprediksi bahwa nanti malam mungkin tidak balik ke asrama. Feng Minhui pun meminta temannya untuk tidak ngomong sembarangan. Mereka belum pacaran. Temannya pun menyebut bahwa Feng Minhui beruntung banget dapat cowok kaya raya. Dan yang paling penting, dia juga cakep. Pokoknya, Shen Yuan ini adalah jackpot besar. Seketika, temannya mulai jahil kepada Feng Minhui dengan memegang titinya. Lalu beberapa jam kemudian, di showroom 4S, seorang pelayan pun menyapa mereka dan bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu dan mau cari mobil model seperti apa. Namun nyatanya, pelayan ini mengenal Feng Minhui dan seketika bertanya mengapa dia ada di sini. Feng Minhui sendiri mengetahui pelayan ini. Dia adalah Qin Yang, kakak kelasnya dulu. Dalam pikirannya, Feng Minhui mengingat Qin Yang adalah pria yang dulu naksir sama dirinya. Feng Minhui tidak menyangka mereka bertemu di sini. Qin Yang pun seketika bertanya, siapa cowok ini? Shen Yuan pun seketika memperkenalkan dirinya dan menyebut bahwa dirinya adalah teman sekelas dari Feng Minhui. Qin Yang pun seketika menyapa Shen Yuan dan mengucapkan salam kenal. Qin Yang bertanya, mereka ingin mencari mobil dan mau lihat tipe yang mana. Lalu Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya ingin melihat model M9 ini lebih dulu. Qin Yang pun menyebut bahwa unit yang ada di sana, mereka bisa melihat-lihat dulu atau mencoba masuk ke dalamnya. Namun dalam pikiran Qin Yang, M9 paling murah adalah 500 juta. Jika sampai beli bakal kena sampai 600 juta lebih. Qin Yang menilai bahwa Shen Yuan terlihat biasa saja dan tidak mungkin sekaya itu bawa cewek ke showroom mobil buat gaya-gayaan doang. Terlihat jelas sedang mencari muka. Namun Qin Yang memperhatikan Feng Minhui bergumam bahwa dia masih secantik dulu. Memang pantas menjadi cewek idamannya dulu, tapi sekarang dirinya sudah beda. Gaji sebulan sudah 10.000 yuan, bawa akcort 200.000 yuan, ke kantor jadi sales terbaik di sini. Cewek zaman sekarang realistis, yang kayak dirinya ini baru jadi pilihan utama. Lalu Qin Yang pun mendekati Feng Minhui dan menyebut bahwa mereka sudah lama tidak bertemu serta bertanya, apakah ada waktu buat ngobrol nanti malam sekalian nostalgia. Namun Feng Minhui pun seketika meminta maaf karena tidak bisa. Dirinya ada urusan lain malam ini. Lalu Shen Yuan pun meminta sales ini membuat jadwal untuk test drive. Namun Qin Yang seketika kesal dan bergumam dalam pikirannya bahwa dirinya lagi mengajak Feng Minhui untuk mengobrol dan tidak seharusnya disela seperti itu. Jika tidak niat beli, buat apa test drive segala ini sangat menyusahkan. Qin Yang pun seketika meminta maaf karena unit test drive-nya sedang dipakai bos keluar. Jadi hari ini tidak bisa dicoba.
Lalu Shen Yuan sendiri menilai bahwa dirinya bukan orang baru di dunia otomotif. Tadi sebelum masuk showroom, dirinya sudah lihat unit M9 masih ada di parkiran depan. Jika dia bilang tidak ada berarti dia sengaja menolak dirinya. Shen Yuan pun seketika keluar dan mengatakan kepada resepsionis untuk menolongnya agar dicarikan sales lain. Dirinya mau test drive. Lalu seorang wanita datang dan meminta Shen Yuan untuk menunggu. Wanita ini pun seketika memperkenalkan dirinya. Dia adalah Chen Na, sales di sini. Chen Na pun bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu. Shen Yuan yang melihat Chen Na pun seketika terkejut. Beberapa saat kemudian, rekan kerja Qin Yang pun bertanya. Bukankah itu tadi klien Qin Yang? Mengapa Chen Na mengambil alih? Qin Yang pun menyebut bahwa dirinya terlalu malas untuk itu. Biarkan saja Chen Na yang mengambil alih. Anak muda itu bilang mau coba dan beli M9. Bukannya itu tidak mungkin, rekannya pun menyebut. Jika seandainya dia beli, maka Qin Yang tidak boleh menyesal. Qin Yang pun menyebut bahwa banyak orang yang membawa pacarnya ke sini untuk pamer. Dirinya sudah muak dengan cerita seperti itu. Sementara itu, Chen Na yang mengatur test drive memberitahu Shen Yuan bahwa mobil canggih ini dilengkapi radar laser 192 baris. Chen Na pun bertanya, bagaimana rasanya setelah mengendarainya? Shen Yuan pun menilai bahwa Chen Na profesional. Wajahnya, mulutnya, dan tubuhnya tidak kalah mengesankan dari Feng Minhui. Tapi sekarang di dunia otomotif sudah biasa kalau sales cewek berurusan dengan pelanggan pria agar penjualan mereka naik. Shen Yuan pun membayangkan melakukan hal yang intim dengan Chen Na. Kemudian Chen Na kembali bertanya, apakah Shen Yuan tidak mengetahui konfigurasi dari mobil ini? Apakah Shen Yuan penasaran berapa harganya? Namun Shen Yuan tidak menanggapi pertanyaan ini dan malah bertanya, apakah mobil ini sudah tersedia? Jika ada, dirinya akan mengambilnya. Mendengar hal ini, Chen Na pun kaget. Menurutnya, kebanyakan pelanggan biasanya berkali-kali datang untuk bertanya dan menanyakan harganya. Tapi Shen Yuan hanya melakukan test drive namun tidak menanyakan harganya. Chen Na pun bertanya-tanya, apakah Shen Yuan adalah orang kaya? Jika dia memang ingin membelinya, mengapa Qin Yang malah menolaknya? Lalu Chen Na pun meminta maaf karena saat ini mereka tidak punya model mobil ini, akan tetapi di cabang lain ada. Jika Shen Yuan mau, mereka bisa mentransfernya ke toko dalam waktu seminggu. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini adalah hal yang bagus. Hari ini dirinya akan memesan mobilnya terlebih dahulu. Dalam pikiran Chen Na, uang muka Shen Yuan saja lebih dari 600.000 yuan dan Shen Yuan bisa membelinya kapan saja. Chen Na pun penasaran, siapakah Shen Yuan sebenarnya? Chen Na segera menanggapi permintaan Shen Yuan, selagi dirinya mengambil kontrak. Chen Na mempersilakan Shen Yuan untuk mengisi deposit sebesar 50.000 yuan. Saat Chen Na berjalan menuju kantornya untuk mempersiapkan kontrak, kemudian Qin Yang pun bertanya soal pelanggan itu. Chen Na pun menyebut bahwa dia membeli. Hal ini pun mengagetkan rekan kerjanya dan bertanya, apakah secepat itu? Qin Yang pun menyebut bahwa orang itu pasti berpura-pura mau bayar terus enggak jadi karena banyak alasan. Rekan kerjanya pun membenarkan hal itu, dirinya sudah berjualan mobil selama bertahun-tahun. Tetapi dirinya belum pernah melihat pembeli seperti dia. Chen Na pun menekankan bahwa Shen Yuan membelinya dan dia siap membayar penuh. Mendengar hal ini, mereka pun kaget. Rekan kerjanya pun menyebut, ini sangat gila, Chen Na sangat beruntung, sedangkan Qin Yang pun hanya tertunduk dengan perasaan kesalnya. Setelahnya, Chen Na pun meminta Shen Yuan untuk tidak ragu menghubunginya jika Shen Yuan memiliki pertanyaan. Chen Na kemudian bertanya, Shen Yuan mau pergi kemana? Apakah Shen Yuan perlu diantar sekalian? Namun Feng Minhui seketika meresponnya dan menjawab bahwa itu tidak perlu dan mengucapkan terima kasih. Mereka akan naik taksi. Chen Na pun seketika berpikir, untuk sesaat mempertahankan klien membuat pacarnya tidak senang. Ini situasi yang mengerikan. Kemudian Shen Yuan pun bertanya, apakah Feng Minhui mau makan? Feng Minhui pun mengiyakan hal ini dengan nada datar. Shen Yuan pun seketika bertanya, apakah Feng Minhui cemburu? Kembali Feng Minhui menjawab dengan kata, tidak.
Shen Yuan pun menyebut, Feng Minhui bilang begitu, tapi mukanya justru kesal. Hubungan dirinya dengan Chen Na itu hanya sebatas pembeli dan penjual saja, tidak ada yang lain. Feng Minhui pun menyebut, siapa tahu Shen Yuan suka bicara sama dia terus malah minta nomornya. Shen Yuan pun tertawa menanggapinya dan menyebut bahwa itu hanya kebiasaan. Setiap kali dirinya punya teman, dirinya biasanya punya kontak nomornya. Feng Minhui pun menyebut, lain kali itu tidak boleh. Dalam pikiran Feng Minhui sadar bahwa tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Tapi mengapa tiba-tiba dirinya cemburu? Cara Shen Yuan berbelanja memang menarik perhatian wanita lain dengan mudah. Dirinya perlu cara agar Shen Yuan bisa lebih dekat dengan dirinya. Lalu Shen Yuan pun berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi dan segera mengajak Feng Minhui makan lebih dulu, lalu lihat-lihat di Guozin dan memberi hadiah. Feng Minhui pun seketika kaget mendengar bahwa Shen Yuan ingin memberinya hadiah lagi. Padahal kemarin Shen Yuan sudah membelikan 2 tas. Dalam pikiran Feng Minhui sadar Shen Yuan mampu, tapi dia tidak perlu menghabiskan uang sebanyak ini. Gimana kalau dia pikir dirinya matre? Shen Yuan pun menyebut bahwa itu tidak masalah. Wajar jika cewek punya tas lebih dari 1. Lagi pula seminggu ada 7 hari. Jadi setiap hari bisa beda-beda. Dalam pikiran Shen Yuan, lagi pula menghabiskan uang untuk Feng Minhui bisa memberinya cashback 3 kali lipat. Jadi semakin sering dirinya berbelanja semakin bagus. Dengan cara ini, dirinya bisa mendapat penghasilan lebih banyak. Lalu saat di tempat makan, Shen Yuan pun bertanya apakah Feng Minhui ingin minuman yang dingin atau yang panas hari ini. Mendengar hal ini, Feng Minhui berpikir, bertanya soal minuman dingin atau panas itu pasti secara tidak langsung bertanya soal menstruasi dirinya. Dan seketika Feng Minhui bilang dirinya ingin yang dingin. Shen Yuan pun memperhatikan Feng Minhui, bertanya-tanya ada apa dengan ekspresi Feng Minhui, apa yang dia pikirkan. Tapi terakhir kali dirinya bermain dengan Zhou Wanting adalah 2 bulan yang lalu. Dirinya harus menghabiskan uang setelah menyimpannya cukup lama. Dengan ini, biarkanlah kesalahpahaman ini menjadi lebih dalam. 3 jam kemudian, Shen Yuan telah membelikan sebuah jam tangan seharga 12.800 yuan, gelang 20.800 yuan, dan tas seharga 50.500 yuan. Feng Minhui menilai Shen Yuan terlalu baik. Seharian ini sudah mengeluarkan uang lebih dari 80.000 yuan. Padahal baru 2 hari, namun dia sudah menghabiskan banyak uang. Lalu Shen Yuan sendiri menilai cashback dari sistem ini bukan main. Dirinya hanya mengeluarkan uang 50.000 yuan untuk Feng Minhui dan melakukan deposit sebesar 50.000 yuan. Dan dirinya dapat uang kembali dalam sekali jalan. Walaupun 2 juta yuan itu termasuk cicilan terakhir mobil. Tetapi jika dikurangi cicilan terakhir, dirinya harus belanja lagi. Lalu Shen Yuan pun bertanya apakah Feng Minhui tidak akan kembali ke asrama malam ini. Feng Minhui pun mengiyakan hal itu. Lalu berpindah ke sebuah hotel, Shen Yuan pun sedang membersihkan dirinya. Sedangkan Feng Minhui sedang berpikir mengenai teman sekamarnya yang bernama Chen Ling. Bagaimana jika dia bertanya mengapa dirinya belum kembali ke asrama? Kalau dirinya bilang lagi jalan sama Shen Yuan, maka dirinya akan malu. Lalu Shen Yuan yang selesai mandi pun bertanya apakah Feng Minhui sudah siap. Feng Minhui menatap ke arah Shen Yuan dan menyebut kata maaf dalam pikirannya kepada Chen Ling. Dirinya tidak kembali karena Shen Yuan mau memanjakan dirinya. Lalu di saat Shen Yuan mulai membuka permainannya, Feng Minhui pun menyebut bahwa dirinya belum mandi. Namun Shen Yuan sendiri tidak masalah dengan hal itu karena dirinya suka bau badan dari Feng Minhui. Dan seketika permainan pun dimulai dan mereka bercocok tanam dengan nikmat. Shen Yuan pun mengaku bahwa aroma tubuh Feng Minhui memikat dirinya. Sebelum ke permainan inti, Feng Minhui pun berpesan agar Shen Yuan tidak kasar. Shen Yuan pun mengerti dan memulainya dengan level terendah. Lalu setengah jam kemudian, setelah selesai bercocok tanam, Feng Minhui menilai bahwa ternyata Chen Ling benar. Ini tidak terlalu mengerikan. Sedangkan Shen Yuan sendiri tidak menyangka Feng Minhui seperti ini. Tadi itu sangat enak, tapi dirinya juga sangat lelah dibuatnya. Dan Shen Yuan menyadari bahwa dirinya kurang berolahraga selama 2 bulan ini, hingga membuatnya tepar.
Lalu tiba-tiba Feng Minhui mengajak Shen Yuan melakukannya lagi. Seketika Shen Yuan panik dan meminta Feng Minhui memberinya waktu untuk istirahat lebih dulu. Namun Feng Minhui tidak mau, dirinya mau melakukannya sekarang juga. Mereka pun melakukan cocok tanam sekali lagi. Keesokan paginya, Shen Yuan saat ini sudah berada di asrama. Ia pun kembali menatap saldo rekeningnya. Menurutnya, sistem telah memberinya cashback untuk pelunasan utang. Total utangnya dari beberapa aplikasi pinjaman dan kartu kredit adalah 52.000 yuan. Dengan ini, dirinya akan melunasi utangnya terlebih dahulu. Selain itu, masih ada 100.000 yuan yang ia pinjam dari Liu Hang. Teman-teman lamanya semuanya menjauhi dirinya. Hanya Liu Hang yang tanpa ragu membantunya saat dirinya kesulitan. Lalu, Huang Haibao pun mendekat dan menyebut Shen Yuan sebagai bajingan serta bertanya kemana saja dirinya semalam. Shen Yuan tidak pulang ke asrama. Apakah Shen Yuan sudah melihat pesan grup? Malam ini ada acara reuni. Huang Haibao pun bertanya apakah Shen Yuan akan ikut. Selain itu, Huang Haibao menyebut bahwa Li Zhangfeng baru saja membeli mobil. Dirinya curiga kalau Li Zhangfeng yang menyuruh ketua kelas untuk mengatur acara reuni ini. Itu hanya kedok untuk pamer. Menjijikkan, menurutnya. Tapi kalau dia tidak pergi, uang kas 200 yuan miliknya akan sia-sia. Shen Yuan pun menyebut bahwa Li Zhangfeng memang orang yang suka pamer. Mau bagaimana lagi? Lalu Shen Yuan juga menyebut bahwa dirinya tidak akan pergi dan mempersilakan mereka untuk pergi. Alasannya? Karena Liu Hang mengajaknya bertemu, makan malam, dan nongkrong. Mereka sudah lama tidak bertemu. Di saat yang sama, kembali muncul misi dari sistem. Kehidupan yang sempurna tidak hanya membutuhkan ketertarikan dari lawan jenis, tetapi juga didukung dengan karir yang bagus. Dengan ini, Shen Yuan akan menerima dana investasi khusus sebesar 1 juta yuan. Dalam waktu 1 minggu, seluruh dana ini harus diinvestasikan. Hadiah misinya adalah, semua pendapatan dari kegiatan bisnis akan mendapatkan cashback 2 kali lipat. Melihat hal ini, Shen Yuan tidak menyangka. Misi kali ini tidak hanya berfokus pada wanita saja, tapi juga pada karir. Namun ini sangat kebetulan, karena dirinya memang sedang memikirkan soal itu. Uang sebanyak ini di rekening juga harus punya asal-usul yang jelas. Kafe bar milik Liu Hang sedang dalam renovasi. Mungkin ia bisa berinvestasi di sana, untuk coba-coba. Lalu Shen Yuan pun membalas pesan Liu Hang dan meminta untuk mengirimkan lokasinya. Malam ini, dirinya akan menemani Liu Hang bersenang-senang. Suasana berpindah ke ruang VIP Chenglong, salah satu restoran mewah di kota Nanjing. Terlihat seorang pria bernama Lin Guangyao yang ditemani seorang wanita berkata, "Siapa lagi yang sedang kau tunggu? Aku sudah lapar." Xie Haijie ikut menanggapi, "Bukankah semua tamu penting sudah hadir?" Zhao Zhenggang menambahkan, "Orang penting biasanya tidak datang terlambat." Namun Liu Hang menjawab, "Tidak perlu terburu-buru. Di meja sudah ada buah dan makanan ringan. Makan saja dulu. Lagi pula, Shen Yuan akan segera tiba." Begitu nama itu disebut, Lin Guangyao tampak terkejut. Dengan alis terangkat, ia bertanya, "Shen Yuan? Bukankah keluarganya sudah bangkrut? Dia bukan bagian dari lingkaran kita lagi. Untuk apa dia diundang?" Liu Hang menjawab dengan nada tenang namun tegas. "Malam ini aku yang mentraktir, bukan kamu. Jadi seharusnya tidak masalah. Shen Yuan adalah sahabat masa kecilku. Aku tidak akan menyamakannya dengan orang lain." Lin Guangyao akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, kalau itu keputusanmu, kami tunggu." Di sebelahnya, seorang wanita yang duduk bersama Li Guangyao tampak kesal. Ia bergumam lirih, "Kau tidak ingin menjadi pacarku, tapi setiap kali, kau selalu menyentuhku." Sementara itu, Lin Guangyao menoleh pada Xie Haijie dan bertanya, "Bukankah pacarmu juga akan datang malam ini? Mengapa belum sampai?" Xie Haijie menjawab sambil memeriksa ponselnya. "Masih terjebak macet. Mungkin sekitar 15 menit lagi."
Namun dalam hati, Lin Guangyao menyimpan pikiran lain. Ia merasa bahwa keluarga Xie Haijie hanyalah pengikut dari keluarganya. Tanpa bantuannya, Haijie bahkan tidak layak hadir di tempat seperti ini. Yang lebih membuatnya tidak nyaman adalah, bagaimana bisa Haijie memiliki kekasih secantik itu? Wanita itu tampil anggun, mengenakan rok ketat dan kemeja putih ala profesional muda. Bagi Guangyao, hampir tidak ada pria yang mampu menolak pesonanya. Lagi pula, mereka belum menikah. Siapa tahu aku masih punya peluang, pikirnya dalam hati. Tak lama kemudian, Shen Yuan akhirnya tiba. Ia masuk ke dalam ruangan dan langsung menyampaikan permintaan maaf. Maaf, aku membuat kalian menunggu. Li Yuhang menatapnya sambil terkekeh, lalu menyindir dengan nada bercanda. Dasar bajingan, kenapa kau terlambat Shen Yuan tersenyum kecut dan menjawab. Macet. Kurasa sopir taksinya sengaja memutar jalan, justru masuk ke daerah yang paling padat. Li Yuhang tertawa. Sial sekali. Memangnya masih ada sopir seperti itu? Harusnya kau laporkan saja. Sementara itu, di sudut ruangan, Lin Guangyao hanya tersenyum kecil, menyembunyikan pikirannya yang mulai terusik. Dalam hati ia membatin. Naik taksi? Di ruangan ini, semua orang datang dengan mobil pribadi. Pantas saja dia terlambat. Namun wajahnya tetap tersenyum ketika ia menyindir dengan santai. Kau benar-benar paling beruntung di antara kami. Semua orang menyetir sendiri, tapi ternyata kau sudah punya sopir pribadi. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka kembali. Seorang wanita muda dan cantik masuk dengan anggun. Ia tersenyum sopan dan berkata, "Maaf, saya datang terlambat." Semua mata pun tertuju padanya. Chen Na akhirnya tiba. Di saat itu, Xie Haijie tiba-tiba memperkenalkan Chen Na kepada semua orang. Chen Na itu pacarku. Dia sales di dealer Yao Yao Lingxian 4S. Kalau ada yang mau beli mobil, bisa cari dia. Dalam hati, Xie Haijie merasa unggul dan bergumam, soal uang mungkin aku tidak bisa menandingi mereka, tapi pacarku jauh lebih cantik daripada pacar mereka. Kemudian, Chen Na menyadari bahwa di sana ada Shen Yuan, yang kemarin baru saja mengambil mobil. Melihat Shen Yuan tidak menyapanya terlebih dahulu, Chen Na memilih untuk bersikap seperti saat pertama kali bertemu dengannya. Lalu tanpa bicara apapun, dia berjalan menuju Xie Haijie. 40 menit kemudian, Li Yuhang bertanya, "Apakah kalian semua sudah kenyang?" Li Yuhang kemudian meminta perhatian mereka. "Aku ingin membuat kafe bar saya menjadi lebih baik. Kalian semua adalah saudara baikku. Ada yang berminat berinvestasi dan bekerja sama?" Perkiraan biaya investasi sekitar 2,4 juta yuan, dan aku akan melepas 30% saham. Jadi, investasinya sekitar 700.000 yuan. Aku ingin mendengar pendapat kalian. Mendengar hal itu, Lin Guangyao langsung menilai dalam hati, keluarga Li Yuhang punya keuntungan tahunan hingga puluhan juta, tapi untuk 700.000 yuan saja masih harus cari orang lain buat investasi? Lin Guangyao yakin investasi sebelumnya gagal, dan ayahnya sudah tidak memberinya uang lagi. Xie Haijie pun bergumam dalam hati, aku tidak bisa ikut dalam hal ini. Butuh 2 tahun untuk kumpulkan 700.000 yuan. Sementara Zhao Zhenggang merasa kecewa, dalam pikirannya berkata, mengapa malah bawa-bawa investasi? Ini bukan gaya Li Yuhang. Seharusnya kalau makan ya makan saja. Orang-orang lain juga berbisik-bisik, menilai, pada saat seperti ini, siapa yang berbicara? Dia itu orang bodoh. Suasana menjadi hening. Li Yuhang hanya memperhatikan situasi itu dan bergumam dalam hati, orang-orang ini biasanya cari aku untuk makan dan minum, selalu aku yang bayar. Sekarang, saat aku butuh bantuan, mereka malah diam. Kalau Shen Yuan masih bisa dimaklumi, tapi yang lain, kenapa seperti sudah mati? Li Yuhang bertanya, mengapa setelah makan menjadi bisu? Mengapa kalian semua diam dan tidak berbicara? Lin Guangyao segera angkat bicara. Aku rasa belum saatnya untuk investasi. Kalau masalahnya soal uang,
Semua orang bisa mengumpulkan beberapa ribu dulu untuk membuka toko. Nanti setelah Bos Li dapat uang, baru bayar mereka. Xie Haijie setuju. Benar. Lagi pula, jika masuk saham di tengah jalan, itu pasti tidak adil untuk Bos Li. Dengan cara ini, meskipun Bos Li dapat uang, dia tidak akan merasa dirugikan. Aku rasa semua orang di sini setuju dengan hal ini. Zhao Zhenggang bergumam, investasi Liu Hang sebelumnya sudah dilihat semua orang. Restoran hotpot dan KTV-nya berantakan. Sekarang malah buka bar, sama saja seperti membuang uang ke laut. Orang lain pun memiliki pemikiran serupa. Mereka mengatakan, jika butuh uang, bisa mengadakan acara pribadi. Mengapa harus melibatkan semua orang? Liu Hang sendiri bergumam, aku hanya ingin mengajak kerjasama dan mencari uang. Tapi kalau jadi berhutang untuk pinjam uang, itu tidak perlu sama sekali. Masih terlalu berharap pada saudara seperti ini, apalagi Lin Guangyao. Padahal aku sudah jelas bilang ini investasi saham, tapi dia malah menyebutnya pinjaman. Liu Hang kemudian berkata, pinjaman uang itu urusan belakangan. Kalau memang tidak ada yang tertarik, lupakan saja. Lin Guangyao setuju. Membicarakan investasi saham sekarang tidak ada gunanya. Saatnya menikmati makanan dan minuman ini. Shen Yuan pun bergumam, waktu keluargaku bangkrut, sudah terlihat sifat mereka semua. Mengapa Liu Hang masih berharap pada mereka? Mereka itu hanya orang-orang yang bisa hidup mewah karena bergantung pada keluarga. Ini hanya pemborosan. Liu Hang lalu berkata, kalau kalian ingin bersenang-senang, silakan. Aku akan mempersilakan kalian dan pergi duluan. Namun tiba-tiba, Shen Yuan bertanya, bagaimana kalau 700.000 yuan ini aku yang akan berinvestasi? Pernyataan ini membuat semua orang terkejut. Lin Guangyao tertawa keras. Jangan bercanda, Shen Yuan. Kita bukan baru pertama kali kenal. Orang lain pun mengiyakan. Tidak ada gunanya pamer seperti itu. Zhao Zhenggang berkata tegas. Shen Yuan, pergi ke kamar mandi dan cuci muka dulu agar sadar. Bos Li sedang mengalami kesulitan. Tidak baik bercanda seperti ini. Xie Haijie kemudian berbicara. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dari Shen Yuan, dan memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak. Menurutnya, dalam berbicara dan bersikap, seseorang harus tahu batas. Dan saat ini, Shen Yuan dinilai sudah terlalu banyak bicara. Lin Guangyao pun menimpali, menyebut bahwa Shen Yuan tampaknya tidak sadar baru saja datang menggunakan taksi. Jika perlu, ia bahkan bersedia membayarkan ongkos taksi Shen Yuan bolak-balik. Di sisi lain, Chen Na merasa heran dengan reaksi semua orang. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, mengapa niat Shen Yuan untuk berinvestasi dianggap sebagai lelucon? Padahal, baru kemarin Shen Yuan membeli mobil dengan harga 600 juta yuan. Untuk orang dengan kemampuan finansial seperti itu, investasi sebesar 700.000 yuan seharusnya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Namun karena posisinya sebagai orang luar, Chen Na merasa tidak tepat untuk ikut campur. Ia hanya bisa bertanya dalam hati, apa yang seharusnya ia lakukan. Saat semua orang masih sibuk mengomentari, Shen Yuan dengan tenang mengatakan bahwa dana sebesar 700.000 yuan telah ia transfer. Ia meminta Liu Hang untuk memeriksa ponselnya. Liu Hang segera membuka pesan masuk, dan ekspresinya langsung berubah. Ia gemetar saat membaca notifikasi tersebut. Jumlah transfer benar-benar sesuai, 700.000 yuan. Melihat reaksi Liu Hang, Lin Guangyao ikut penasaran dan meminta untuk melihat ponselnya. Ia pun terkejut, menghitung ulang jumlah nol yang tertera, dan menyadari bahwa itu memang transfer sebesar 700.000 yuan. Chen Na yang melihat situasi ini hanya bisa terdiam. Suasana di ruangan seketika berubah. Tak lama kemudian, Lin Guangyao berdiri dan mengatakan bahwa ia harus pulang karena ada urusan keluarga. Zhao Zhenggang bertanya ada apa. Namun Lin Guangyao hanya menjawab singkat dan mengajak Xie Haijie ikut dengannya. Ia mengatakan bahwa paman dan bibi mereka sedang mencari Haijie. Namun Haijie menjawab polos bahwa tidak ada yang mencarinya.
Hal ini membuat Lin Guangyao terlihat kesal. Dalam hatinya, ia merasa sepupunya ini tidak tahu sopan santun dan tidak lagi ingin berurusan dengannya. Meski begitu, ia masih penasaran mengapa Shen Yuan, yang tampaknya memiliki kekayaan besar, tetap mendekati adiknya. Ia menyebut Shen Yuan sebagai tukang pamer. Zhao Zhenggang yang penasaran pun mendekat dan melihat isi pesan di ponsel Li Yuhang. Setelah membacanya, ia juga memilih untuk pulang dengan alasan ada urusan di rumah. Yang lain pun mengikuti. Xie Haijie, yang kebingungan, bertanya mengapa semua orang tiba-tiba pulang. Chen Na lalu mengajaknya untuk ikut keluar. Saat mereka sudah berada di luar, Xie Haijie bertanya pada Chen Na dari mana ia tahu tentang transfer tersebut. Chen Na menjelaskan bahwa kemarin, Shen Yuan membeli sebuah mobil M9 lengkap darinya. Xie Haijie terkejut dan menahan tangan Chen Na, mempertanyakan kenapa Chen Na tidak memberitahunya soal hal itu sejak awal. Ia mengatakan bahwa hal ini tidak adil. Chen Na lalu menarik tangannya dan menjawab tegas, bahwa tidak akan ada kesempatan kedua. Ia baru menyadari seperti apa sikap Haijie sebenarnya. Dengan itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan meminta agar tidak dihubungi lagi.